Bobi di Medan dan cara menyelamatkan Gibran di Solo. Karena dua orang ini tidak mampu untuk menunjukkan kapasitas, karena itu dibully terus oleh pers. Jadi dia bingung. Pada tanggal 1 Agustus, ada dua sinyal, sinyal kedunguan dan sinyal kecerdasan. Lalu dia mau bandingkan Indonesia sebetulnya kemana? Bang Rocky Gerung mengamati soal perempuan dan politik sudah sejak lama. Bagaimana nih menurut Bang Rocky perjalanan dari keterlibatan perempuan Indonesia dalam perpolitikan? Tadi udah dengar dari Bu Husnul, dari Bu Nur Hayati, Mbak Farah, dan bagaimana nih Bang Rocky? Oke, terima kasih. Saya mengamati dengan cara saksama dan dalam tempo yang agak panjang uraian dari Farah, lalu Ibu Nur, dan teman saya Kusnul. Terlihat di situ bahwa Farah dengan jujur mengakui kapasitasnya. Karena itu dia mau belajar. Tapi lebih dari itu, Farah meninggalkan satu tradisi baru bahwa keberhasilan itu ditentukan oleh kapasitas, bukan oleh fasilitas. Karena itu, apa yang dia pikirkan tidak terhalang oleh apa yang dia katakan. Yang dia pikirkan ditumpahkan dalam kalimat yang tidak ada jeda. Jadi runtut antara pikiran dan kalimat. Kusnul, dosen yang bertahun-tahun ingin mengaktifkan demokrasi itu. Dan kecerdasannya menghasilkan jejak regulasi dalam politik Indonesia. Perubahan-perubahan regulasi yang dibuat oleh Kusnul. Ibu Nur memberi jejak politik dunia pada figur politik perempuan Indonesia. Jadi kalau orang mau riset tentang politik perempuan dan parlemen dunia, itu pasti akan ketemu nama Nur Hayati. Jadi tiga perempuan ini menjadi sinyal bahwa pikiran cukup untuk mengaktifkan ulang Indonesia. Jumlah pikiran yang ada pada ketiga perempuan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan stok. Nah, sialnya, saya mulai dengan sialnya. Kalau Kusnul dipecat sebagai dosen, 10 tahun ke depan ada orang yang riset tentang sejarah intelektual Indonesia. Lalu ditemukan Kusnul dipecat sebagai dosen. Dia mau tahu, dia dipecat karena apa? Tentu orang yang 10 tahun di depan kita, dia akan berpikir pasti karena dungu, maka dia dipecat gitu kan. Kan dosen nggak boleh dungu kan. Begitu dia baca file, dia temukan bahwa ternyata Kusnul dipecat karena pikirannya kritis. Lalu timbul paradoks. Dosen dipecat karena berpikir. Kan ajaib kan? Dosen dipecat karena berpikir. Lalu tugas dosen adalah berpikir. Berpikir hanya disebut berpikir kalau kritis. Itu soalnya. Jadi kita lihat bahwa begitu banyak paradoks di dalam perpolitikan kita yang membuat harapan terhadap masa depan itu makin lama makin luntur harapannya. Banyak guru besar yang otaknya kecil, tapi kenapa nggak dipecat? Kan mestinya nggak boleh kan guru besar otaknya kecil kan? Tapi justru diberi fasilitas. Sudah jadi dosen, karena pro pemerintah dikasih jabatan komisaris. 2 kali gaji itu. Jadi kita ada di dalam suasana ini. Nah sekarang saya bayangkan misalnya ya, ada researcher ingin bikin snapshot momen opname, apa sih yang terjadi di hari Sabtu tanggal 1 Agustus di Indonesia. Kita bayangkan 5 tahun ke depan ada orang mau riset tentang
narasi politik Indonesia. Lalu dia ambil tenggang waktu, dia mau tahu di tanggal 1 Agustus ada pembicaraan apa aja dalam politik Indonesia. Dia buka file, dia ketemu dengan YouTube webinar Forum Tanah Air. Lalu dia ambil kesimpulan bahwa Indonesia tidak mungkin kolaps karena ada orang yang berpikir. Tapi kemudian pada hari yang sama, tanggal 1 Agustus ini, 5 tahun ke depan, orang itu menemukan webinar lain, yaitu sekelompok orang sedang berdiskusi cara menyelamatkan Bobby di Medan dan cara menyelamatkan Gibran di Solo. Karena dua orang ini tidak mampu untuk menunjukkan kapasitas, karena itu dibully terus oleh pers. Jadi dia bingung. Pada tanggal 1 Agustus, ada dua sinyal, sinyal kedunguan dan sinyal kecerdasan. Lalu dia mau bandingkan Indonesia sebetulnya kemana? Kan kalau saya dengar Farah menerangkan dengan lugas tadi, dengan logik yang teratur, pemahaman baru 6 bulan dia paham tentang isi dari tugas di Komisi 1. Itu artinya dalam kapasitas semacam itu, mestinya Farah bisa jadi wali kota di 2 tempat sekaligus, di Medan dan di Solo. Kalau saya bikin perbandingan, ya itu hasilnya tuh. Tapi kita ada di dalam kekacauan orientasi. Kita berpikir bahwa kita bisa selamatkan negeri ini dengan pikiran. Justru pemerintah tidak menghendaki ada orang berpikir. Dia ingin ada orang yang nurut-nurut aja tuh. Kalau kita sebut misalnya orang ngomong tentang dinasti-dinasti, ya saya anggap yang ada soal dinasti itu. Kalau ada edukasi politik panjang, sejarah Eropa dinastinya, Amerika dinastinya, tapi ada sejarah edukasi itu. Swedia misalnya dulu pernah dipimpin oleh seorang perempuan, kalau nggak salah namanya Ratu Kristina, anak dari Raja Gustav yang terbunuh. Lalu anaknya itu terpaksa harus jadi pengganti ayahnya sebagai perempuan pada usia 5 tahun. Dan dididik dalam 10 tahun belajar tentang sejarah Eropa, belajar ilmu pengetahuan, belajar tentang kepemimpinan, belajar tentang, dan dia bisa menjadi Ratu Swedia, apa Belgia, Swedia yang berhasil karena ditrain. Jadi dinasti itu perlu training, bukan tiba-tiba dinasti minta surat rekomendasi. Nggak ada tradisi politik dinasti yang langsung minta rekomendasi itu tanpa ada training. Nah, kita ada di dalam keadaan semacam itu. Jadi saya bayangkan bahwa yang dibicarakan oleh 3 kawan saya tadi, perempuan, Farah, Kusno, Nur Hayati, adalah keluar dari kemampuan akalnya, dari otaknya. Itu yang kita perlukan tuh, bahwa kepemimpinan laki mau perempuan pertama-tama adalah kepemimpinan pikiran. Karena demokrasi bukan sering disebut sebagai demokrasi adalah kepemimpinan rakyat, bukan. Demokrasi adalah kepemimpinan akal melalui kepemimpinan rakyat itu. Jadi orang yang nggak cukup akal, ya jangan memimpin sebetulnya tuh. Karena berbahaya tuh. Apalagi dalam politik. Politik itu urusan mendistribusikan keadilan. Itu seluruh ilmu mesti bergabung untuk memutuskan mana yang adil, mana yang enggak. Nggak bisa ilmu itu sekedar kemampuan untuk menyalurkan kepentingan atau membail out korporasi yang sebetulnya udah kropos karena kepentingan politik. Nggak bisa begitu kan hasilnya tuh. Jadi sekali lagi saya senang karena diperlihatkan bahwa 3 perempuan ini akan dicatat oleh sejarah sebagai pemberi legacy konsep yang membuat kita percaya ada masa depan. Nah, sebaliknya, hari-hari ini banyak pemimpin yang kepalanya besar atau besar kepala, padahal isi kepalanya itu lebih kecil dari klepon.
Nah, kita ingin agar supaya satu waktu nanti orang akan mengingat bahwa di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus, ada pembicaraan tentang pikiran. Dan Indonesia harus ditumbuhkan kembali melalui kepemimpinan pikiran. Terima kasih. Makasih Bang Rocky. Tapi kalau lihat Mbak Farah, milenial sekarang udah banyak terlibat di politik skala nasional, gimana menurut Bang Rocky ini prospek buat milenial ke depannya ini di dunia politik? Ada milenial yang istilah milenial itu jadi istilah yang paling konyol kalau dipakai dalam konteks Indonesia. Yeah. Karena milenial artinya dia yang punya konsep, punya gagasan untuk dipertengkarkan dengan atasannya. Itu milenial biasanya begitu seharusnya. Tapi milenial di kita, apalagi yang ada di istana, itu bahkan bajunya diseragamin putih hitam. Gimana milenialsnya kalau semuanya diseragamin? Jadi distingsi di dalam pikiran itu nggak mungkin. Bajunya aja seragam, bahasa tubuhnya seragam, simbolnya seragam, sinyalnya seragam. Itu kan bukan milenials kan. Jadi fighting spirit dan free spirit dari milenials itu ditenggelamkan di dalam kultur birokrasi. Akibatnya milenial yang di istana itu adalah milenial feodal itu. Nah, mestinya bertentangan history kalau mengatakan milenial itu feodal, tapi itu faktanya. Nah, saya mendengar tadi uraian Farah, tentu dia masih akan diuji dan saya adalah bagiannya akan menguji itu tentang kemampuan dia untuk keluar dari kekonyolan milenial hari ini. Dan kita anggap bahwa milenial Indonesia dirusak oleh politik karena bersekutu dengan kekuasaan. Itu poinnya. Milenial dikasih kesempatan tapi masih di bawah pengontrolannya. Oke. Iya, karena seluruh tradisi politik Indonesia hari ini seolah-olah diasuransikan pada kekuatan milenial. Pada waktu itu saya menganggap oke, kalau itu sesuatu yang bermutu oke. Tetapi akhirnya milenial hanya dilihat berdasarkan relasi dia dengan ayahnya. Kan yang masuk istana kan dia milenial karena ayahnya adalah sponsor dari kekuasaan, maka dia dianggap milenial masuk istana. Kan bukan itu yang namanya milenial kan. Kemandirian pikiran tidak ada pada milenial istana. Kalau saya bayangkan misalnya, ya Presiden Jokowi mungkin mau ikuti cara tradisi politik Amerika, terutama Partai Demokrat yang kalau dia memimpin, dia bikin West Wing. Itu artinya presiden hanya dibatasi oleh connecting door dan setiap detik si milenial yang di samping kantor presiden bisa masuk presiden dengan idenya begini Pak Presiden. Atau presiden sambil angkat kaki panggil milenial, sini diskusi sama gue tentang current issue. Itu namanya millennials. Nah, di istana negara hari ini, West Wing itu tidak dipraktekkan seperti yang dibayangkan orang sebelumnya. Millennials nggak punya inisiatif untuk menegur presidennya. Millennials nggak tanya, Presiden, Master Presiden, do you speak feminism? Do you speak environmental ethics? Do you speak financial market? Kan mestinya itu grammar presiden kan. Tapi presiden bilang, yes, I do speak dynasty. Itu soalnya. Dan lebih konyol lagi, menteri-menterinya itu nonton pagelaran feodalisme. Kan menterinya mestinya orang yang rasional, yang mestinya terganggu public ethics-nya atau moral personalnya. Kalau melihat politik dagang sapi di istana itu betul-betul lebih buruk dari sapi itu. Karena langsung mau dibayar cash. Nggak bisa, nggak pakai kredit card. Presiden mau bayar cash penantang Gibran di Solo, maka dia mau sogok. Hal yang sama berlangsung di kota Jadi transaksinya Medan. Di istana. Ya, transaksinya di istana. Ya, jadi istana jadi kandang sapi kan, buat dagang sapi yang benar-benar brutal itu kan. Nah, itu yang menyebabkan kita malam ini bikin bandingan akhirnya tentang mutu pembicaraan di forum tanah air dan mutu pembicaraan di istana. Kan mestinya istana yang ngomong seperti ini tentang ethics, tentang global politics, tentang food security, tentang environmental policies, tentang
feminist values. Kan mesti yang beginian yang didiskusikan di istana. Justru Forum Tanah Air yang ambil alih diskusi semacam ini. Karena istana sibuk dengan rapat-rapat soal pemenangan dinasti. Nah, ini bangsa yang dikutuk untuk mentertawakan dirinya sendiri. Karena seluruh fasilitas yang disediakan oleh pikiran global tidak pernah jadi bahan pembicaraan di istana. Yang adalah bahas nanti bansos yang 20 miliar ini yang akan beli siapa itu. Jadi begitu aja. Ya, UMKM nggak bisa beli nggak bisa nyeruin bansos karena minimal dia mesti sedia 20 miliar, dan itu juga adalah membeli barang yang sudah disiapkan oleh pebisnis istana. Jadi mental semacam ini yang ingin kita perlihatkan. Nah, waktu kita bicara tentang kepemimpinan politik perempuan, kita ingat satu prinsip bahwa keadilan itu melekat sejak dari rahim perempuan. Karena perempuan memberi kehidupan, dan hidup hanya bisa bertahan kalau keadilan ada bersama-sama dengan anak cucu kita. Jadi tradisi memimpin dengan fasilitas justice adalah tradisi intelektual yang bisa dilakukan semua orang kalau dia paham tentang ethics, dia paham tentang justice. Nah, pelajaran pertama kehidupan adalah justice, yaitu mendistribusikan nutrisi pada calon manusia yang ada dalam rahim perempuan. Jadi perempuan itu adalah pemberi justice pertama. Itu seharusnya yang dipikirkan oleh kekuasaan. Bukan sibuk untuk mendistribusikan bansos yang udah dikorupsi bertingkat-tingkat, itu dikorupsi oleh si pemimpin proyek, dikorupsi di birokrasi pertama, akhirnya tinggal 20% yang nyampe ke rakyat. Kan itu buruk kan. Jadi cara berpikir semacam itu yang saya anggap harus kita berantas dengan mengembalikan politik pada prinsip keadilan. Orang hanya berpolitik dalam upaya untuk menghasilkan keadilan. Jadi politik itu sinonimnya adalah justice. Dan justice adalah pengalaman dasar perempuan. Jadi jangan ajarin perempuan soal justice karena dia hidup 24 jam dengan injustice. Jadi dia bisa bedain mana yang just, mana yang unjust. Saya kira itu teman-teman di Forum Tanah Air dan para panelis. Oke, terima kasih Bang Rocky. Jadi tadi kita sudah mendengar pandangan para tokoh kita hari ini tentang perempuan dan politik. Jadi perempuan itu kunci menghasilkan politik yang bersih, yang sehat, dan demokrasi yang jalan. Tapi untuk kondisi di Indonesia saat ini yang semakin ruwet, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.